Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,06% ke angka 6.711. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk melakukan stock split. Dari video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan bagikan dividen dan akan melakukan buyback saham. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Saratoga. Saham Saratoga hari ini naik 1% lebih ke harga 1.765. Bisa kita lihat di grafik. Dalam satu minggu terakhir ini Saratoga memang trennya mulai bergerak sideways. Tapi ingat secara tren jangka menengah, Saratoga trennya masih bergerak sangat downtrend. Tapi pada saat menyentuh sekitar harga 1.700 bisa kita lihat Saratoga mulai berhenti turun, sempat rebound dari harga 1.700. Tapi beberapa kali mengetes harga 1.800, Saratoga masih gagal break. Dan hari ini walaupun naik 1% lebih bisa kita lihat Saratoga sempat turun mendekati support di 1.700. Jadi secara teknikal saat ini Saratoga menurut saya masih belum oke. Dan memang hari ini kalau pemerintah bahwa Saratoga akan bagikan dividen. Bisa kita baca sekilas. Dividennya itu sebesar 75 per lembar saham. Dan selain pembagian dividen, Saratoga juga akan buyback saham. Dan periode buybacknya bisa kita lihat akan berlangsung setelah disetujui sampai maksimal RUPS tahun berikutnya di 30 Juni tahun 2024. Jadi memang mulai akan ada buyback dan akan membagikan dividen, tapi secara teknikal apabila baru mau entry menurut saya sebaiknya wait and see. Jika kita perhatikan untuk broker summary, pada kenaikan 1% lebih hari ini malah ada distribusi dan asing juga masih distribusi. Jadi secara teknikal ini belum oke dan kenaikan 1% lebih hari ini malah ada distribusi. Jadi apabila mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see. Bisa coba tunggu di sekitar 1.700 untuk coba entry-nya. Apabila berhasil dapat di sekitar 1.700 bisa hold terus selama support ini tidak terlewati. Atau pertimbangkan untuk swing trade dengan cara take profit apabila ternyata masih gagal naik melewati 1.800. Atau lebih amannya lagi tunggu Saratoga berhasil naik di atas 1.800 baru ikutan entry. Karena apabila berhasil break 1.800 maka Saratoga ada tanda-tanda untuk mencoba reversal trend atau mencoba bangkit dari downtrendnya. Karena ingat selama berhasil bertahan di 1.700 tapi beberapa kali mengetes 1.800 masih gagal break, masih besar potensi Saratoga untuk kembali bergerak turun. Sama seperti posisi sini bisa kita lihat sempat menyentuh 1.900 berhasil rebound, mencoba break harga 2.000 gagal break, turun lagi berhasil rebound, beberapa kali mengetes gagal break dan malah support di 1.900 terlewati dan Saratoga masih lanjut turun. Karena memang secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi selama belum ada tanda-tanda perbalikan arah, apabila kita mau entry harus sangat disiplin dan harus sangat hati-hati. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang kita coba lihat TBIG. Hari ini masih naik hampir 3% ke 2070. Dan secara teknikal juga bisa kita lihat saat ini TBIG mencoba juga untuk bangkit dari downtrendnya. Saat ini masih bisa bertanda rebound dari support psikologis di harga 2000. Tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas 2050. TBIG juga masih belum terkonfirmasi break. Karena memang sebelumnya jika kita perhatikan harga 2050 merupakan support dari saham TBIG. Setelah terlewati maka ini berubah menjadi resisten. Dan satu minggu terakhir ini bisa kita lihat beberapa kali harga berada di atas 2050 tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan di atas 2050 masih ada resisten kuat di EMA 50 di sekitar 2100. Jadi memang TBIG
Secara tren jangka pendek sideways, tapi sama tren jangka menengah juga TBG trennya masih bergerak downtrend. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan hampir 3% ini terlihat ada akumulasi besar. Sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi saham TBG. Jadi TBG apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga 2000, saat ini menurut saya masih bisa di hold karena saat ini saya lihat TBG masih berpotensi untuk bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk dalam 1 minggu ke depan bergerak di range harga 2000 sampai 2100. Jadi menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata TBG masih kesulitan untuk break garis EMA 50 ini. Karena beberapa kali bisa kita lihat TBG mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, ternyata masih gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi paling aman saat ini swing trade apabila ternyata memang masih kesulitan break garis EMA 50 atau hold saja selama garis support psikologis di harga 2000 tidak terlewati. Sekarang coba kita lihat AGII 2 hari terakhir juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi jika kita perhatikan harga 1850 merupakan support kuat untuk AGI saat ini. Bisa kita perhatikan dari Oktober tahun lalu harga 1850 beberapa kali disentuh dan masih bisa bertahan dan rebound. Malah beberapa kali mengetes support ini berhasil rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 150. Jadi di posisi ini berhasil naik, di sini mencoba break, gagal break garis EMA 50 150, kembali mengetes 1850, berhasil rebound dan break. Dan di sini turun lagi, menyentuh, berhasil bertahan dan rebound, tapi mengetes garis EMA 50 150, AGI masih gagal break. Sehingga kembali melemah dan memang hari Jumat kemarin belum sempat menyentuh 1850 dan saat ini mulai rebound kembali. Tapi saat ini memang harga 1850 masih bisa menahan penurunan dari saham AGI dan hari ini AGI masih lanjut naik 2% lebih. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar dan asing juga hari ini terlihat masuk akumulasi. Jadi dari technical menurut saya AGI masih bisa coba teman-teman pantau karena sampai saat ini harga 1850 masih kuat menahan penurunan AGI sehingga secara tren jangka menengah AGI trennya masih bergerak sideways. Tapi untuk saat ini tetap harus hati-hati sebelumnya mengetes garis EMA 50 150 masih gagal break dan melemah. Jadi walaupun saat ini berhasil bertahan di 1850, apabila minggu ini kita lihat AGI berhasil naik mengetes garis EMA 50 di harga 1975 sampai harga 2000 masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum sempat entry beli saham AGI, ingin pantau pergerakannya, apabila ingin coba entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali tetap di 1850 sampai harga 1900 apabila ingin coba entry. Kita lihat apakah besok AGI masih kuat berada di atas 1900, apabila malah kembali di bawah 1900, sebaiknya tunggu kembali sekitar 1850 untuk entry-nya. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham BRIS yang hari ini turun lumayan dalam 4% lebih ke harga 1720. Dan pada saat perdagangan hari ini BRIS malah sempat turun di bawah support 1700. Tapi pada saat penutupan BRIS berhasil naik kembali di atas support 1700. Jadi secara tren memang sebenarnya BRIS tren jangka menengahnya masih bergerak tren karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini mulai sideways untuk tren jangka pendeknya karena BRIS masih kesulitan untuk naik di atas 1800. Bisa kita perhatikan mengetes 1800 gagal break, turun kembali ke support 1700, berhasil rebound. Dua kali bisa kita lihat di sini mengetes harga 1800 masih gagal break dan hari ini kembali melemah. Dan garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai melemah. Jadi penurunan ini menurut saya kesempatan apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry saham BRIS untuk tunggu kembali di sekitar 1700 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1660. Dan bisa kita lihat di data broker summary, penurunan 4% lebih hari ini memang terlihat ada distribusi, tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi BRIS saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1700 sampai garis EMA 50 minggu ini. Dan ini kesempatan untuk coba entry apabila BRIS terlihat masih kuat berada di atas garis EMA 50 sampai harga 1700. Jadi yang belum sempat entry hari ini, menurut saya masih bisa coba pantau karena saya lihat
Breeze masih ada potensi untuk kembali mengetes 1700. Apabila masih kuat bertahan, bisa coba entry untuk swing trade atau hold saja selama harga 1700 tidak dilewati. Karena saya lihat Breeze masih ada potensi untuk rebound dari harga 1700 atau garis EMA 50 untuk mengetes kembali 1800. Jadi 1800 ini penentu. Apabila masih gagal break, Breeze masih akan sideways. Apabila berhasil break, Breeze akan lanjut uptrend dengan target di resisten psikologisnya di harga 2000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.